Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sri Hartini. Saya adalah mahasiswa alih jenjang Sarjana Terapan Kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan telaah jurnal dengan metode FIKO, di mana judul jurnal yang saya angkat adalah pengaruh dukungan sosial teman sebaya terhadap quarter life crisis di IAIN Manado tahun 2021. Jurnal ini merupakan jurnal yang diterbitkan pada tahun 2022 pada bulan Juli. Sedangkan penyusun dari jurnal ini adalah Alisa Munaya Astar Taufani. Sebelum saya mulai melakukan telaah jurnal, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fitra Arsinur Qoriah SSTM KEP yang merupakan dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Perkembangan. Baiklah teman-teman, kita akan mulai melakukan penelaahan terhadap jurnal. Telaah jurnal merupakan sebuah kegiatan yang kita lakukan untuk mengetahui apakah jurnal yang akan kita jadikan sebagai referensi adalah bisa atau baik untuk melakukan referensi. Apakah jurnal yang kita jadikan referensi adalah jurnal yang layak pada penelitian kita. Dalam menelaah suatu jurnal, kita ada beberapa metode. Salah satunya adalah metode FIKO. Kita ketahui bahwa metode FIKO merupakan metode penelaah jurnal yang memudahkan seseorang untuk mencari informasi klinis dalam praktik ilmu kesehatan berbasis bukti ilmiah. FIKO sendiri merupakan suatu akronim dari 4 komponen, antara lain P, pasien, population, dan problem. Kata ini mewakili pasien, populasi, dan masalah yang diangkat dalam karya ilmiah yang ditulis. Kemudian I yang merupakan intervention, prognostic factor, atau exposure. Kata ini mewakili intervensi, faktor, prognostik, atau paparan yang akan diangkat dalam suatu karya ilmiah. Sedangkan C adalah comparison atau kontrol. Kata ini mewakili perbandingan atau intervensi yang ingin dibandingkan dengan intervensi atau paparan pada karya ilmiah yang akan ditulis. Sedangkan O adalah outcome. Kata ini mewakili target apa yang ingin dicapai dari suatu penelitian, misalnya pengaruh atau perbaikan dari suatu kondisi atau penyakit tertentu. Ini berdasarkan Manley et al. Tahun 2014. Kenapa kita menggunakan PIKO? Kita ketahui bahwa PIKO adalah suatu karya PIKO dalam suatu karya ilmiah pada umumnya disusun berdasarkan suatu masalah. Masalah sendiri merupakan kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Masalah-masalah dalam bidang kedokteran dan kesehatan dapat disusun menjadi suatu pertanyaan klinis. Pertanyaan klinis yang dibentuk sebaiknya harus memiliki model FIKO sehingga memudahkan peneliti atau memudahkan kita untuk menemukan referensi terbaik bagi karya ilmiah yang akan kita buat. Nah, bagaimana caranya kita melakukan telaah jurnal dengan metode FIKO? Dalam jurnal yang saya angkat yang berjudul pengaruh dukungan sosial teman sebaya terhadap quarter life crisis pada dewasa awal di IAIN Manado tahun 2001 menunjukkan bahwa P atau pasien atau populasi atau problem dalam jurnal tersebut adalah individu dewasa awal yang berjumlah 143 orang yang berusia sekitar 21 sampai 35 tahun, di mana dalam jurnal menunjukkan bahwa yang menjadi populasi atau pasien pada penelitian itu adalah wisudawan dan wisudawati IAIN Manado pada bulan November 2021 yang berusia 20 sampai 30 tahun dan sedang mengalami quarter life crisis. Kemudian yang I atau intervensi dalam jurnal di atas adalah mengisi kuesioner yang disebarkan secara online dalam bentuk Google Form yang memiliki 2 instrumen, di mana instrumen yang pertama adalah dukungan sosial teman sebaya menggunakan The Social Question Scale yang dikembangkan oleh Kurt Prona dan Russell pada tahun 1987 berdasarkan 6 fungsi sosial yang dikemukakan oleh Weiss
dalam Petrona Russell 1987. Kemudian diadaptasi dalam bahasa Indonesia dan dimodifikasi oleh Inayah pada tahun 2015. Sedangkan instrumen yang kedua adalah instrumen quarter life crisis yang dibuat oleh Sumarta tahun 2020 berdasarkan 7 dimensi quarter life crisis yang dikemukakan oleh Robbins dan Wilner tahun 2021 yang sudah divalidasi. Sedangkan untuk comparison dari jurnal di atas adalah tidak ada karena semua responden diberikan Google kuesioner dalam bentuk Google Form. Jadinya tidak ada perbedaan antara intervensi dari judul jurnal tersebut. Pada judul yang lain ada yang menggunakan metode yang lain, misalnya dengan metode wawancara, di mana wawancara dilakukan dalam suatu kelas secara langsung, jadinya tidak melalui Google Form. Sedangkan outcome dari jurnal di atas adalah dukungan sosial teman sebaya berpengaruh terhadap quarter life crisis, di mana kita ketahui bahwa dukungan sosial teman sebaya dapat memberikan efek positif dalam menghadapi tingkat stres yang tinggi. Menurut Orford 1992, dukungan sosial yang diperoleh akan memperkecil pengaruh dari tekanan-tekanan atau stres yang dialami oleh individu. Selain itu, dukungan sosial yang berasal dari teman sebaya bisa meringankan tekanan atau kesulitan yang dialami dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi individu. Sedangkan menurut Fakih 2020, adanya dukungan sosial teman sebaya dapat mengurangi cemas terhadap masa depan pada individu dewasa awal yang mengalami quarter life crisis. Hal ini diungkapkan oleh Johnson & Johnson pada Apollo dan Cahyadi tahun 2012. Analisisnya, berdasarkan para ahli, dukungan sosial menurut Saracen dalam Azizah 2011 merupakan keberadaan, kesediaan, kepedulian dan orang-orang yang dapat diandalkan, menghargai dan menyayangi kita. Sedangkan teman sebaya menurut Saracino 2015 merupakan sumber dukungan emosional penting sepanjang transisi masa remaja. Dukungan sosial teman sebaya merupakan dukungan yang diberikan kepada individu oleh kelompok sebayanya berupa kenyamanan secara fisik dan fisiologis, sehingga individu merasa dicintai, diperhatikan, dihargai sebagai bagian dari kelompok sosial. Sedangkan menurut Robin dan Wilner menyatakan bahwa quarter life crisis adalah perasaan khawatir yang hadir atas ketidakpastian kehidupan yang mencakup karir, pertemanan, keluarga, bahkan kehidupan percintaan yang umumnya terjadi di sekitar usia 20 tahunan. Jadi dari jurnal tersebut kita bisa melihat bahwa memang dukungan sosial sangat berpengaruh terhadap quarter life crisis. Misalkan saja contoh dalam kasus kehidupan saya sendiri, pada saat kita sudah selesai berpendidikan atau sudah selesai kuliah, kita akan merasa bingung, kita merasa bimbang apa yang harus kita lakukan, karena yang merupakan awal itulah sebenarnya awal dari kehidupan kita setelah kita selesai melakukan pendidikan. Misalnya seperti saya waktu itu pendidikan D3 kebidanan, saya merasa bingung mau mengerjakan apa, kegiatan apa yang harus saya lakukan gitu. Kemudian menghadapi pertanyaan-pertanyaan keluarga, mau kerja di mana, itu merupakan sebuah tekanan untuk kita. Tetapi setelah kalau kita memiliki teman atau memiliki sahabat yang memberikan dukungan kepada kita, memiliki keluarga yang mendukung kita, semua masalah itu bisa kita atasi. Misalnya saja kita akan bersemangat untuk menjalani mencari jalan keluar, bagaimana caranya agar kita bisa tidak mengalami stres. Misalnya saja kalau kita punya teman, kita akan diberikan dukungan atau saran, coba lakukan ini atau coba kita mengerjakan ini, sehingga pada waktu itu kita tidak akan merasa quarter life crisis kita akan teratasi, walaupun tidak semua
masalah kita teratasi gitu. Tetapi sedikit tidak kita bisa merasa tenang dengan kita melakukan kita diberikan dukungan atau motivasi oleh teman sebaya. Itulah tadi teman-teman telaah jurnal yang saya lakukan di kesempatan ini. Kemudian untuk saran dan masukan, sedikit saran untuk teman-teman baik yang belum melakukan sebuah penelitian ataupun yang sedang dalam proses penyusunan penelitian, bahwasanya dalam memilih jurnal yang sesuai dengan yang kita inginkan, sebaiknya kita melakukan telaah jurnal dengan metode FIKO agar jurnal yang kita gunakan benar-benar layak untuk kita gunakan sebagai referensi. Karena melihat sekarang banyak sekali jurnal baik dari luar negeri ataupun dari dalam negeri yang overload, yang terkadang tidak sesuai dengan kaedah penelitian. Kemudian untuk saran dari jurnal yang saya angkat, dukungan sosial dari teman sebaya sangat mempengaruhi quarter life crisis pada dewasa awal. Alangkah baiknya dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki teman yang bisa memberikan dukungan dan motivasi kepada kita sehingga kita terhindar dari quarter life crisis. Karena pada dasarnya manusia kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan teman, membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari agar semua yang kita inginkan, agar semua yang kita cita-citakan bisa tercapai atau terwujud. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video yang saya buat kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.